Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru untuk Anda sekalian. Hari ini, hari Minggu 1 Januari 2023, kita memulai perjalanan baru untuk 365 tahun, 365 hari ke depan. Hari ini, merayakan tahun baru, gereja mengajak kita, gereja Katolik maksud saya, untuk merayakan pesta atau Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Mengapa gereja mengajak kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah? Rupa-rupanya saudari-saudara, gereja ingin mengajak kita untuk meneladani keluarga keluarga kudus khususnya Maria yang setia dan taat, tapi yang meletakkan seluruh masa depannya yang tidak pasti kepada penyertaan Tuhan yang pasti. Untuk itu saudari-saudara, kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21, tentu saja sambil saya kombinasikan dengan ayat-ayat lain dalam kitab suci yang relevan dan mendukung perenungan kita tentang tahun baru. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu, tetapi Maria menyimpan semua hal itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru sekali lagi. Bicara soal baru atau kebaruan saudari-saudara, rasanya kita menyukai hal-hal yang baru. Bukan saja baju-baju yang baru, penemuan-penemuan yang baru, kita juga menantikan film-film yang baru, lagu-lagu yang baru, tempat-tempat yang baru apalagi yang belum pernah kita kunjungi, kesuksesan yang baru, peningkatan capaian-capaian yang baru, prestasi yang baru, bahkan hubungan-hubungan yang baru dengan orang-orang baru. Rasanya saudara-saudari membosankan kalau hidup ini hanya begitu-begitu saja, tanpa ada kejutan, tanpa ada hal-hal yang baru yang kita lakukan bersama. Tantangan-tantangan baru mampu membuat kita menjadi lebih bersemangat, karena di sana kita akan belajar hal yang baru, kita akan menerapkan strategi yang baru untuk sebuah keberhasilan yang baru pula. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan pun menyukai hal-hal yang baru. Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Lihatlah misalnya saudara-saudari apa kata pemazmur dalam Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Di sini saudari-saudara, Tuhan menyukai nyanyian yang baru, puji-pujian yang baru, bukan puji-pujian yang begitu-begitu saja. Tuhan merindukan hubungan yang terus diperbaharui menjadi lebih dalam lagi. Tuhan menantikan perubahan sikap hidup kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baru, dan semakin menyerupai Yesus Kristus. Saudari-saudara umat beriman terkasih,
Tuhan menyukai proses kita menuju kedewasaan. Termasuk di dalamnya kedewasaan dalam iman. Tuhan menyukai proses kita menuju kepada kebijaksanaan dan hidup yang semakin rohani, semakin lebih tinggi. Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi manusia yang hidup pada cara-cara hidup yang lama, tinggal di tempat, tidak berkembang, tidak bertambah, tidak bermutu, tidak berkualitas. Maka dia pun memberi kepada kita kesempatan-kesempatan baru. Bukan hanya pada tahun baru, tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap saat selalu ada hal baru Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan berharap bahwa kita, saudari-saudara, semakin mengenal Dia, semakin berjumpa dengan Dia, kita semakin menjadi ciptaan baru. Ingatlah saudara-saudari, tadi Tuhan menyukai nyanyian baru, tapi Dia juga menyukai kita sebagai ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang, yang baru sudah datang. Demikian dikatakan dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17. Sekali lagi saudara-saudari, Tuhan pun menyukai hal-hal yang baru. Nyanyian yang baru, pujian yang baru, hidup yang diperbaharui, dan kita sebagai manusia, sebagai pengikutnya menjadi ciptaan yang baru. Kita juga diajak untuk membuang ragi yang lama, supaya bisa menjadi adonan yang baru. 1 Korintus bab 5 ayat 7. Saudari-saudara, sekali lagi Tuhan menyukai hal-hal yang baru. Maka merayakan tahun baru, tentu saja kita diajak untuk juga memperbaharui hidup, memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara yang baru, tinggalkan ragi yang lama, jadilah adonan yang baru. Jadilah ciptaan yang baru dalam Tuhan. Menariknya saudari-saudara, bahkan Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia memberi rahmat-Nya yang baru. Bukan sekali-sekali, bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali, tetapi setiap hari, setiap pagi. Lihatlah misalnya dalam kitab Ratapan bab 3 ayat 22-23, saudari-saudara, dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi Tuhan menyukai hal-hal yang baru, tapi juga senantiasa menganugerahkan rahmat-rahmat-Nya yang baru kepada kita. Kitalah saudari-saudara yang seringkali justru lupa bersyukur, lupa berterima kasih atas begitu besarnya rahmat berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Kita sibuk dengan macam-macam kesibukan, aktivitas yang lain. Kita lupa akan Tuhan yang menganugerahkan hari baru dengan segala macam berkat barunya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apakah kita mau mensyukuri hal itu dan mengimaninya dengan hidup sebagai sosok yang sudah diperbarui, ciptaan baru? Atau kita tetap memilih untuk terikat kepada kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan buruk, apalagi terbelenggu oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, dan tidak ingat akan Tuhan yang setia menyertai kita, saudari-saudara. Saudari-saudara, ketika saya merekam video ini, Anda mendengarkan banyak bunyi petasan atau kembang api. Orang sedang menyambut pergantian tahun. Di Sumba, di NTT saat ini, persis jam 12 atau jam 00.00. Selamat tahun baru sekali lagi. Melanjutkan renungan ini, saudari-saudara, KWI dan PGI dalam pesan Natal bersama tahun ini mengajak kita untuk merenungkan tema pulang ke negeri masing-masing melalui jalan yang lain.
Jalan yang lain itu saudara-saudari rasanya adalah jalan yang baru, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka baiklah kita merenungkan manakah jalan lama, manakah cara hidup lama yang harus ditinggalkan supaya kita melalui jalan baru, jalan lain, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi jalan lain itu sebetulnya adalah jalan hidup baru yang dilalui berkat perjumpaan dengan Tuhan seperti para gembala. Jalan pembaharuan, jalan perubahan, dalam arti tertentu juga jalan pertobatan. Apa artinya saudara-saudari? Jalan baru menjadi sungguh nyata dalam hidup kita ketika ada perubahan-perubahan, pembaharuan diri yang nyata. Dari yang malas berdoa jadi rajin berdoa, dari yang pasif menjadi aktif, dari yang suka marah-marah menjadi penyabar sekarang, yang suka egois menjadi rendah hati, yang suka bikin masalah tetapi kemudian mau menjadi solusi, yang suka kritik tanpa solusi kemudian mau menjadi teladan, yang suka hal-hal gelap menjadi lebih menyukai terang saat ini, yang suka bergosip sekarang mau menjadi pewarta kabar baik. Itu semua adalah contoh-contoh kebaruan yang harus kita jalani, melewati jalan lain yang diajarkan oleh gereja Katolik dan gereja Kristen di Indonesia. Singkatnya saudari-saudara, mari kita masuki tahun baru dengan cara hidup yang diperbaharui, hidup yang lebih baik dari kemarin, hidup yang lebih sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu saudari-saudara, kita belajar pada Bunda Maria yang dengan tulus, setia dan taat menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Kita belajar pula pada para gembala dalam Injil tadi, yang cepat-cepat ke Bethlehem, tidak pemalas, tidak cuek, tidak tunda-tunda untuk segera berjumpa dengan Tuhan. Kita belajar pada gembala yang pulang sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Demikianlah kita yang merayakan tahun baru mesti pulang melalui jalan yang lain sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudari memasuki tahun baru, kita masuki dengan penuh kepercayaan atau dengan kepercayaan penuh bahwa seperti dikatakan dalam bacaan pertama, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Selamat tahun baru saudara-saudariku, teruslah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkatimu sekalian. Bunda Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas tahun baru yang boleh kami masuki. Terima kasih untuk berkat-berkat penyertaan penyelenggaraanmu yang bijaksana selama tahun 2022 dan mohon berkat-Mu agar kami boleh memasuki tahun 2023 sebagai ciptaan yang baru dengan pembaharuan diri menjadi orang-orang yang semakin berkenan padamu. Biarlah hidup kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah seluruh hidup kami senantiasa diperbaharui oleh karena perjumpaan dengan-Mu. Tuhan, kami percayakan seluruh tahun baru ini ke dalam penyertaan-Mu yang bijaksana. Engkaulah Allah Immanuel yang beserta kami selalu, yang menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Selamat Tahun Baru. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.